Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Ya, sudah sekian lama kita libur dari kajian. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu itu dimurojaah, dibaca ulang ya, karena pembahasan yang telah lalu itu ada sisi keterkaitannya dengan pembahasan yang akan kita baca di malam hari ini dan kajian-kajian setelahnya insyaallah. Dan untuk menghemat waktu, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan di dalam manzumahnya beliau, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizaidi atau lizawaidi. Wasail al-umur, wasilah-wasilah sebuah perkara itu sama seperti tujuannya. Saya artikan dulu. Wahkum, maka hukumi pula bihada hukmi, dengan hukum yang sama di dalam az-zawaid. Jadi dalam syair ini ada tiga kalimat yang akan kita bahas sebelum kita membaca syarah dari syarih hafizahullahu ta'ala warahimah. Pertama, al-wasail. Yang kedua, al-maqasid. Yang ketiga, az-zawaid. Ini pembahasan dalam bab ini. Nah, apa itu al-wasail? Al-wasail adalah at-turuq al-mufdiyah ilal maqasid. Ya, al-wasail adalah jalan-jalan yang akan menyampaikan kita kepada tujuan. Seseorang ingin berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Nah, tujuannya disebut maqasid adalah Surabaya. Nah, perjalanan dia, ini saya artikan dulu, saya pahami dulu secara bahasa. Perjalanan si A dari Jakarta menuju Surabaya, ya apakah naik bus, ataukah naik kereta, ataukah naik pesawat, ataukah naik mobil pribadi, ataukah naik motor, ataukah naik sepeda. Nah, perjalanan dia ini menuju ke Surabaya itu disebut dengan al-wasail, wasilah. Adapun tujuannya adalah Surabaya, itu disebut dengan al-maqasid. Maka di sini disebutkan al-maqasid hiyal ghayatu wal umur al-muradah wal matlubah. Adalah tujuan akhir, ya, atau sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang. Itu namanya al-maqasid. Adapun zawaid, zawaid itu dari kalimat zaidah, jamaknya adalah zawaid. Artinya al-umur al-mutammimatu lil fi'li. Zawaid adalah perkara-perkara yang menyempurnakan sebuah perbuatan. Dan Syekh di sini rahimahullah menyebutkan wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi li zawaidi. Jadi semua wasilah al-wasail in kana laha hukmun mustaqil fi syariah. Jadi wasail ini ya dia memiliki daripada hukum tersendiri di dalam syariat. Bisa dia berbentuk wajib, bisa dia berbentuk haram. Tergantung apa yang diinginkan dari wasilah tersebut kepada tujuannya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan al-wasail itu dibagi menjadi tiga. Wasail itu dibagi menjadi tiga. Pembagian yang pertama adalah qismun ja'a fi syara' ma yadullu ala ibahatihi wa syar'iyyatihi. Ya, apa yang datang dalam syariat yang menunjukkan bolehnya, ya, atau disyariatkannya sesuatu tersebut. Maka ini sesuatu yang disyariatkan, tidak ada khilaf di kalangan para ulama Islam. Nah, yang kedua,
sesuatu yang menunjukkan akan keharamannya atau sesuatu yang itu tidak disyariatkan. Baik, maka ini sesuatu yang terlarang, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Baik, nanti dengan contoh akan jelas apa yang kita sebutkan. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang tidak datang dalilnya pelarangan dan juga sesuatu yang tidak datang dalilnya perintah. Maka ini semuanya dikembalikan kepada ijtihad para ulama masing-masing. Ya, nah ketika perkara itu sesuatu yang tidak ada dalilnya qat'i, ya tidak ada dalil qat'i, tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan juga tidak ada datang dalil yang menunjukkan kebolehannya, ya maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika ditanya kepada beliau, kathirul kalam fi wasail dakwah min haitsu kauniha tauqifiyah amla. Ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin banyak pembahasan-pembahasan yang dibahas tentang wasail-wasail dakwah. Apakah wasail dakwah itu termasuk dari perkara tauqifiyah yang arti kata kalau tidak ada di zaman Nabi SAW perkara tersebut, maka kita tidak boleh menggunakan apapun wasilah tadi. Ya, atau dia bukan masalah tauqifiyah. Famal qawlu al-faslu fi hadil masalah. Ya, apa pendapat yang benar dalam masalah ini? Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan al-qaulul faslu annal wasaila ad-da'wah ma yatawassalu bihi ila ad-da'wah laisa tauqifiyah. Bahwasanya wasilah-wasilah dakwah ia akan menyampaikan ya seseorang kepada tujuan akhir dia untuk menyampaikan kalamnya Allah, itu bukanlah sesuatu yang sifatnya tauqifiyah. Lakinnahu la yumkin an takuna da'wah bi syai'in muharramun kama laqala qail haula'il qaum la yaqbaluna illa idza talabtum al-mausiqi aw mazamir. Ya, dan tidak mungkin wasilah-wasilah dakwah yang digunakan itulah wasilah-wasilah yang sifatnya muharram. Misalnya ada orang mengatakan kita berdakwah yang dakwah kita ini mudah diterima, ya mungkin kita harus mengundang penyanyi, kita harus mengundang biduan, harus ada perempuan yang joget-jogetnya. Nah itu mungkin banyak nanti akan hadir di pengajian. Tapi kalau cuman sekadar murni pengajian, itu takutnya nggak ada jamaahnya. Ya, kemudian mereka mengambil wasilah-wasilah yang seperti ini untuk menyampaikan dari kalamnya Allah, menyampaikan dari dakwahnya Allah, maka jelas ini sesuatu yang sifatnya muharram. Sifatnya muharram. Nah, kalau seandainya sesuatu itu tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan perintahnya, yang itu adalah perkara-perkara yang mubah, maka zahir dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka sesuatu itu hal yang dibolehkan. Ya, seseorang berdakwah melalui YouTube, seseorang berdakwah melalui Instagram, seseorang berdakwah melalui Facebook, seseorang berdakwah melalui televisi, ya atau seseorang ya wasilah dakwahnya dia buat acaranya di sini, acara di situ. Ya, maka itu zahirnya adalah perkara-perkara yang sifatnya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan dalil, ya selama tidak ada unsur-unsur keharaman, selama tidak ada sesuatu yang memudaratkan, maka apa saja wasilah-wasilah yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan dakwah, maka dipersilakan. Tidak ada masalah. Baik, ini poin yang pertama tentang al-wasail. Kemudian poin yang kedua, ya, apa maksud dari kaidah yang disebutkan oleh Syekh, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Makna daripada kaidah tersebut, annal wasilata laha hukmul maqsadi amron wa nahyan. Bahwasanya wasilah itu dia seperti hukum yang ditujukan. Ya, apakah itu berupa perintah ataukah dia berupa larangan?
Iya. Jadi seseorang ketika dia ingin melakukan sebuah perkara yang diperintahkan oleh Allah, dia ingin melakukan sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia tidak bisa melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah tersebut kecuali dengan sesuatu tersebut. Maka sesuatu tersebut yang bisa saja hukumnya adalah mubah, itu bisa menjadi wajib kalau seandainya yang ditujukan adalah wajib. Bisa menjadi hukumnya sunnah kalau seandainya yang ditujukan adalah perkara yang disunahkan. Iya, atau dengan istilah lain, para ulama mereka menyebutkan sebuah kaidah la yatimul wajib ila bi fa wajibun. Tidaklah sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Baik, misalnya bangun sholat subuh. Apa hukumnya bangun sholat subuh? Ya, sholat subuh adalah sebuah kewajiban. Dan seseorang tidak bisa ya membangunkan dia dari sholat subuh kecuali dengan dia menghidupkan alarm. Ya, maka alarm yang tadi hukumnya adalah mubah, seseorang punya alarm, mubah seseorang punya HP. Namun ketika ini tidak akan sempurna kewajiban dia kecuali dengan dia membeli HP ataukah membeli alarm, maka membeli HP dan membeli alarm ini hukumnya menjadi wajib. Taib, bisa difahami ya? Nah, kemudian seseorang hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Taib. Nah, dia tidak ada cara dan jalan untuk menghadiri majelis ilmu dari perkara yang disunahkan, ilmu yang disunahkan, bukan ilmu yang wajib misalnya, kecuali dengan dia membayar taksi, membayar Uber, atau apapun namanya agar dia bisa sampai ke masjid, maka jalan menuju kepada masjid itu hukumnya adalah sunnah dan dia mendapatkan pahala. Jadi dia tidak hanya mendapatkan pahala ketika dia duduk di majelis ilmu, tetapi dia juga mendapatkan pahala ketika wasilah-wasilah menuju kepada perkara yang disunahkan tadi. Baik. Dan kemudian wanahyan. Apa? Nahyan, larangan. Jadi ketika ghayahnya atau maqasidnya adalah perkara yang terlarang, maka semua jalan-jalan menuju kepada perkara yang haram, maka itu menjadi terlarang. Ya, atau di sana ada kaidah disebut oleh para ulama, tadi ada kaidah la yatimul wajib illa bi fa wajibun. Ada kaidah ma la yatimul ijtinabul haram illa bi ijtinabi fa haramun. Tidaklah sempurna seseorang menjauhi sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah kecuali dengan menjauhi sesuatu tersebut. Ya, maka ya ketika seseorang ya mendekati perkara tersebut itu bisa menjadi satu haram pada dirinya. Ya, saya ulangi, tidak sempurna seseorang meninggalkan sebuah keharaman kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu wajib untuk dia tinggalkan. Wajib untuk dia tinggalkan. Baik, misalnya seseorang memakai HP. Hukum HP itu apa hukumnya? Mubah, boleh. Ya boleh dia pakai HP. Tapi kalau seandainya dia memiliki HP dan dia tidak bisa menahan dirinya, ya dia tidak bisa menahan dirinya untuk menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia menonton film porno, dia menonton nonton musik, ya atau lain sebagainya. Maka ya dalam kondisi seperti ini dia punya HP, maka itu menjadi hal yang terlarang hukumnya. Ya, jadi hukum mubah itu sifatnya fleksibel. Tergantung. Dia akan menjadi wasilah menuju kepada perkara yang halal, wasilah menuju kepada perkara yang wajib, wasilah menuju kepada perkara yang haram, wasilah menuju kepada perkara yang mustahab, ataukah wasilah menuju ke perkara yang makruh. Jadi, kalau seandainya ghayahnya adalah wajib, maka wasilah ini menjadi wajib. Nah, kalau seandainya wasilahnya, ghayahnya itu adalah haram, maka wasilah menuju kepada keharaman itu adalah terlarang hukumnya. Taib, bisa difahami ya? Nah, misalnya di sini Syekh mencontohkan misalul dzalik ya, ketika seorang laki-laki dia ikhtilat dengan seorang wanita yang bukan ajnabiyah. Apa wanita ajnabiyah? Wanita yang asing buat dia. Taib,
Dan wanita ajnabiyah inilah haram untuk dirinya. Kenapa? Karena wanita ini tidak halal untuk dia setubuhi. Wanita ini tidak halal untuk dia pegang. Wanita ini tidak halal untuk dia menyentuhnya. Taib. Maka tidak sempurna untuk dia meninggalkan perkara yang haram ini, kecuali meninggalkan wanita yang bukan mahramnya tadi. Maka meninggalkan wanita yang bukan mahramnya itu menjadi apa? Wajib hukumnya dia meninggalkan. Ya, nah ketika dia mendekat dengan wanita yang diharamkan itu, maka dia terjatuh dalam perkara dosa. Karena memang syariat Islam, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya memerintahkan kepada kita sebuah perintah, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita jalan-jalan menuju kepada perintah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita dalam sebuah larangan, kecuali Allah juga melarang kepada kita jalan-jalan menuju kepada perkara yang haram tadi. Ya, Allah melarang kita untuk berzina. Baik, maka solusinya ketika Allah melarang kita berzina, bukan kemudian disediakan alat kontrasepsi alat kontrasepsi ya, alat KB yang semisalnya, supaya nanti kalau dia berbuat perkara terlarang atau dia berzina, dia nggak hamil atau dia nggak terjangkiti penyakit AIDS atau lain sebagainya. Bukan itu solusinya. Tapi solusinya kita harus menjauhi semua jalan-jalan yang akan terjatuh seseorang kepada perkara yang haram tadi, zina tadi. Apa yang harus dihilangkan? Dihilangkan adanya ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan di sekolah. Ya, karena bercampurnya laki-laki dan perempuan dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, maka ini akan mengantarkan seseorang kepada perzinahan. Iya, yang kedua, tidak ada batasan antara laki-laki dengan perempuan. Si laki-laki bebas berbicara, bebas ketawa ketiwi, bebas menyentuh, bebas memandang. Ya, maka ketika ini hal diberikan kebebasan, maka terjatuhlah manusia kepada zina. Maka bagaimana supaya kita tidak terjatuh kepada zina? Ini harus dihilangkan. Ini harus dijauhi. Taib. Maka bukanlah sebuah solusi kemudian disediakan alat-alat seperti saya sebutkan tadi. Ya, karena ini manusia sudah terjatuh dalam zina, ya udah kemudian seperti seakan-akan dilegalkannya perzinaan, ya, hanya untuk menjauhi manusia dari penyakit AIDS. Naudzubillah. Manusia dia punya penyakit AIDS, dia terkena AIDS misalnya. Ya, itu jauh lebih ringan dari apa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Maka Islam datang kepada kita selain untuk menjauhi kemudaratan yang terjadi untuk dunianya, dan juga yang paling terpenting menjauhi hal-hal yang akan memberikan mudarat untuk dia di akhirat kelak. Ya, jadi Islam sudah memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Bagaimana supaya kita bisa menjauhi perbuatan zina tadi? Ya, wasilah-wasilah menuju kepada perzinahan itu harus dihilangkan semuanya. Taib. Nah, kemudian teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala misalkan mengharamkan kepada kita kesyirikan. Ya, Allah juga mengharamkan kepada kita jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Di antara jalan-jalan menuju kepada kesyirikan adalah ya hubbus solihin, mencintai orang-orang soleh. Mencintai orang soleh ini adalah hal yang baik. Tetapi ketika seseorang berlebih-lebihan dalam mencintai orang soleh, maka dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Maka Nabi kita SAW melarang kita untuk berdiri ketika ada orang yang lewat, kita akan menghormati dia. Dilarang untuk kita berdiri, ya dilarang untuk memuji berlebih-lebihan, ya dilarang kemudian kita untuk asobiyah, ta'assub. Ya pokoknya kalau nggak ngaji sama ustadz ini nggak semuanya tawar, semuanya nggak nikmat, semuanya nggak baik. Ya pokoknya yang saya belajar harus sama guru ini. Ya, atau kemudian ketika untuk menghormati guru-gurunya dikawal ketat. Ya, maka ini sesuatu hal-hal yang akan menjatuhkan seseorang kepada sikap ghulu. Yang kemudian sikap ghulu itu dikhawatirkan akan terjatuh manusia kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika ada seseorang yang berusaha untuk mengikuti beliau,
sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, hati-hati engkau dari fitnah orang yang diikuti dan fitnah yang mengikuti. Ya, jadi seorang Abdullah bin Mas'ud yang akidahnya kuat, tauhidnya kuat, murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ulamanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang mengikuti beliau di belakang, beliau mengatakan hati-hati dengan fitnah orang yang tabi dan matbu. Orang fitnah yang diikuti dan yang mengikutinya. Orang yang diikuti, wah dia merasa saya ini punya keistimewaan dan lain sebagainya. Hati manusia terlemah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui syariat nabinya yang mulia menutup segala pintu-pintu yang akan mengarahkan kita ke dalam kesyirikan. Salah satunya adalah sikap yang berlebih-lebihan di dalam mencintai orang saleh. Ya, dan sebuah kesesatan, sebuah kekufuran terkadang itu dimulai dari hal yang kecil, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Yang tadinya tujuannya adalah ingin memuliakan, tanpa dia sadari terkadang dia sudah masuk dalam sikap asobiyah. Ya, maka nasihat saya kepada teman-teman semuanya, ya, dan ini adalah nasihat para ulama kita terdahulu. Al-Imam Bukhari rahimahullah itu punya guru ribuan orang. Ya, ribuan orang guru Al-Imam Bukhari. Ya, jadi jangan sampai Anda tinggal di sebuah daerah atau tinggal di sebuah tempat yang di situ banyak guru, tapi tidak ada yang dihadiri pengajiannya kecuali hanya satu orang saja. Iya, memang tidak ada dalil ya untuk saya larang untuk mengambil guru ilmu dari satu orang saja. Memang tidak ada dalil. Tetapi ketika ini merupakan jalan-jalan, ia akan membuat seseorang itu asobiyah, akan membuat seseorang fanatisme ya kepada seseorang, maka dakwah salafiyah tidak pernah mengagungkan orang. Dakwah salafiyah adalah mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Dalam Islam itu ada akhlak, dalam Islam itu ada adab, ya dalam Islam itu ada akidah, dalam Islam itu ada tauhid, dalam Islam itu ada muamalah, dalam Islam itu ada hukum jual beli. Ya, kita hidup di zaman, di masa ya di mana kita membutuhkan akidah, membutuhkan tauhid, membutuhkan ya jalan-jalan ya ahlul batil di dalam mereka berdalil untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Nah, kemudian seseorang tidak fokus dalam bab seperti ini. Ya, dia hanya ingin ngaji dalam satu bab saja kepada seorang ustadz saja. Maka ini jalan-jalan akan menuju kepada hal yang tidak baik. Iya, kita butuh akidah untuk menetapkan, mengokohkan hati kita. Kita membutuhkan tauhid. Ya, untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, kita juga butuh adab. Supaya kita bisa punya adab yang baik, punya akhlak yang baik. Ya, di dalam kita bergaul, dalam kita bermuamalah dengan manusia. Ya, tetapi tidaklah itu dijadikan sebagai fokus. Ya, karena itu merupakan ilmu-ilmu wasilah. Adapun ilmu ghoyah sesungguhnya tauhid dan akidah dan fikih. Bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Jadi inilah penyakit-penyakit yang di awal itu dianggap itu sebagai bentuk memuliakan seorang guru atau fokus dengan ilmu, tapi kemudian dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dia memandang ya bahwasanya ilmu itu hanya berhak dituntut kepada satu orang, tidak kepada yang lainnya. Ya, ini hal yang nggak baik. Ya, di dalam proses seseorang itu mengenal manhajus salafiyah, mengenal dakwah Ahlussunnah, karena hanya dari jalan-jalan ahlul bidah lah, jalan-jalan ahlul batilah yang mereka akan selalu punya tokoh yang ditokohkan, yang dikultuskan tokoh tersebut. Iya, orang Syiah mereka punya orang yang dikultuskan. Iya, Ikhwanul Muslimin mereka punya tokoh yang dikultuskan. Ya, Jamaatut Tabligh punya tokoh yang dikultuskan. Ya, begitu juga Hizbut Tahrir punya tokoh yang dikultuskan. Semua kelompok-kelompok itu punya tokoh-tokoh yang mereka kultuskan. Ya, adapun Ahlus Sunnah, mereka tidak ada tokoh yang dikultuskan kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang akan bisa mengantarkan kita untuk memahami Al-Quran, memahami Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan manhajus salaf, maka disitulah kita belajar. Disitulah kita menuntut ilmu. Tidak ada pengkhususan, tidak ada pengkultusan kepada fulan dan alan, dan pengkultusan ini sesuatu yang akan mengantarkan hal-hal yang tidak baik. Makanya Nabi SAW ini seorang Nabi, seorang Rasul ya. Ketika beliau dipuji dengan pujian yang sangat luar biasa. Jadi pujian itu bisa dengan lisan, pujian itu sekarang bisa bentuk dengan perbuatannya dia, sikapnya dia.
Ya Rasulullah mengatakan, la tatruni, jangan engkau memuji aku terlalu berlebih-lebihan. Seperti orang-orang Nasara telah memuji Isa bin Maryam, tapi sampaikanlah akulah nabinya Allah dan aku adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, bisa difahami teman-teman semuanya ya. Taib, kita fokus kepada apa yang disebutkan di sini. Wa thawaban wa iqaban. Jadi apa saja yang melahirkan pahala, ya, maka jalan-jalan menuju pahala itu adalah ibadah. Begitu juga, ya, wa ghayahnya atau maqasidnya adalah dosa. Maka apa saja jalan-jalan menuju dosa, maka itu dianggap sebagai dosa. Fasolatu mithalan. Boleh contohkan solat. Ini contoh yang lain. Ya, solat adalah maksudun. Solat adalah sesuatu yang dimaksudkan. Solat adalah ghayahnya. Wal masyi ilaiha wasilatun. Dan jalan menuju ke masjid, ya, atau ke tempat sholat adalah wasilah, ya. Jadi seseorang ketika dia berjalan dari rumahnya, setiap langkahnya dia mendapatkan pahala. Begitu juga seseorang ketika dia pergi ke masjid, dia mengendarai mobilnya, apa saja yang dikeluarkan dari mobil itu, bensin dan lain sebagainya, maka itu akan dianggap sebagai pahala. Begitu juga ketika dia akan pergi ke masjid, dia naik taksi, dia naik Grab, maka semua apa yang dia keluarkan dari harta menuju ke masjid itu disebut wasilah. Kalau itu adalah hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari wasilah tersebut. Jelas ya? Fasolatu jama'atun fil masjid ma'murun biha. Ya, salat di masjid itu sesuatu yang diperintahkan bagi kaum laki-laki. Fayakunul masyi ilaiha ma'muran bihi. Maka berjalan menuju ke masjid itu adalah hal yang diperintahkan. Li'annahu wasilatuhu. Karena dia, ya, adalah wasilahnya. Wa yuthabul abdu ala wasilatil ma'mur. Dan seseorang diberikan pahala dari jalan-jalan menuju kepada hal yang diperintahkan tadi. Kama annu yu'aqabu ala wasilatil munhi anhu al-muharram. Sebagaimana dia mendapatkan dosa, ya, kama annu yu'aqab, sebagaimana dia mendapatkan dosa ketika wasilah-wasilah yang dilakukan adalah wasilah-wasilah yang akan menyampaikan dia kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sebelum saya lanjut, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam permasalahan wasilah. Ya, di sana ada wasilah-wasilah yang kita bahas ini adalah wasilah-wasilah yang sifatnya al-aglab. Ya, yang sifatnya itu adalah kebanyakan. Nah, ketika kita sebutkan di sana ada wasilah-wasilah yang sifatnya aglab, maka keluar daripadanya adalah wasilah-wasilah yang sifatnya adalah nadiron. Hal yang ada tapi sedikit. Misalnya, khomer. Ya, khomer itu terbuat dari anggur. Terbuat dari anggur. Apakah kemudian kita mengatakan bahwasannya orang yang berkebun, ya, anggur itu menjadi haram karena anggur itu digunakan untuk dibuat khamar? Maka di sini kita katakan tidak. Karena ini sifatnya nadir. Sifatnya apa? Nadir. Sifatnya sedikit. Ya, karena anggur itu hukum asalnya digunakan oleh seseorang untuk, ya, dia makan. Bukan untuk buat khamar. Kecuali kalau seandainya seseorang dia menjual anggur dari kebun yang dia tanam ke pabrik anggur. Ya, ke pabrik anggur. Maka di sini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Tapi saya ulangi kembali. Seseorang punya pabrik kebun anggur, kemudian anggur itu dia jual ke toko-toko, ke pasar-pasar, ya, yang itu dimanfaatkan oleh orang untuk konsumsi khamar, untuk konsumsi anggur itu kesehariannya dia. Itu hukumnya boleh. Nah, sekarang bagaimana ketika dia menjual anggur? Apakah dia punya kebun?
ataukah dia membeli dari si pemilik kebun yang kemudian dia menjualkan ke pabrik khamar. Taib. Nah, seseorang ketika dia menjual anggur ke pabrik khamar, ada kemungkinan anggur itu akan dimakan oleh karyawannya, dibagi untuk keluarganya, ada kemungkinan. Ya, tapi kemungkinan dibagi kepada keluarganya sedikit. Kemungkinan yang paling besar, anggur yang kita jual ke pabrik anggur, ke pabrik khamar, itu akan dibuat untuk khamar. Taib. Nah, apakah kaidah yang kita gunakan tadi, segala wasilah-wasilah menuju kepada sesuatu perkara yang haram, maka dia menjadi haram, atau kembali kepada hukum asal, anggur itu adalah hal yang halal, maka ketika seseorang itu ya dia menggunakan untuk membuat khamar, itu urusan dia, bukan urusan kita. Taib. Mana di antara dua pendapat tersebut yang benar? Nah, ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama fuqaha. Fadhahaba dhahiriyah wa ba'du syafi'iyah wa ba'dul hanafiyah ya ila annahu ya dhahiriyah, sebagian syafi'iyah dan sebagian hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya itu bukanlah sebagai penutup pintu-pintu kejelekan, sehingga wala yuhkam 'alaiha bitahrim, sehingga tidak dihukumi orang yang menjual anggur yang hukumnya halal ke pabrik khamar, itu tidak haram, tidak haram. Karena kembali kepada hukum asal, anggur adalah halal. Wala mani'a min bai'il 'inab fi hadil halah. Maka tidak ada masalah seseorang ya menjual anggur dalam kondisi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, mereka berdalilkan dengan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian pada perkara sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan anggur itu apa? Halal. Iya. Nah, ketika dia hukum asalnya halal, maka halal. Urusan dia membuat khamar, nggak ada urusan kita. Ini pendapat sebagian ad-dhahiriyah. Iya. Nah, adapun jumhur para ulama, mereka menghukumi dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Semua wasilah-wasilah yang menyampaikan kepada sesuatu perkara yang terlarang, maka wasilah itu akan menjadi terlarang. Dan ini masuk dalam bab saddan lidzari'ah. Ini masuk dalam bab menutup pintu-pintu kejelekan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah udwan bighairi ilm." Jangan pernah engkau mencela orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah. Karena dengan engkau ya dengan engkau mencela orang-orang yang mereka menyeru selain Allah, tuhan-tuhan yang sembah selain Allah, maka dengannya akan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mencela Allah. Tetapi jalan-jalan yang akan membuat orang lain mencela Allah dikarenakan kita, maka kita berdosa. Bisa difahami ya? Dan hadis yang kedua atau ayat yang kedua, Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi apa saja ia akan bentuk saling tolong menolong, ia akan mengarahkan kepada dosa dan maksiat, maka itu sifatnya apa? Muharram. Tidak boleh, dilarang oleh Allah. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tasubbu abah. Jangan engkau mencela bapakmu. Sehingga seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada seseorang mencela bapaknya sendiri, mencela ibunya sendiri? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan engkau mencela bapak orang lain, maka ya engkau telah mencela. Kemudian orang lain tersebut mencela bapakmu, maka kamu telah mencela bapakmu. Saya ulangi, Rasulullah mengatakan, jangan kau mencela bapakmu. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, gimana mungkin ada orang mencela bapaknya? Kemudian kata Nabi SAW, dengan engkau mencela bapak orang lain, yang kemudian orang lain itu mencela bapakmu, dikarenakan kau telah mencela bapaknya, maka seperti yang kau mencela bapakmu sendiri. Iya, engkau tidak menjual sesuatu yang haram. Engkau menjual sesuatu yang halal. Tapi ketika sesuatu yang halal itu dia gunakan untuk
melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pasti, maka itu hukumnya apa? Terlarang. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Jadi dalam permasalahan ini kita bisa menggunakan kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Bisa difahami ya. Dan di sana ada beberapa khilaf disebut oleh para ulama. Ya misalnya seseorang punya toko atau dia punya rumah kos-kosan. Toko atau kos-kosannya itu dia sewakan misalnya untuk karaoke. Dia sewakan untuk eh, tempat riba. Dia sewakan untuk rumah prostitusi. Maka jelas ini hal yang terlarang hukumnya, dosa. Kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya dia menyewakan rumah atau kos-kosan atau tempat tinggal, ya dengan tujuan supaya orang itu tinggal, dia tinggal dengan istrinya, tinggal dengan anak-anaknya dan seterusnya. Ini hukum asalnya. Ini ghalib orang sewa rumah itu untuk apa? Untuk dia tinggal. Kemudian misalnya dia memasukkan alat-alat musik ke dalamnya, atau mungkin dia masukkan perempuan yang nggak halal ke dalam, itu urusan dia, nggak ada urusan kita. Karena memang ghalib hukum asalnya Pak, dia mensewa rumah itu untuk tinggal kan. Beda halnya kalau seandainya dia sewakan rumah itu untuk rumah bordir. Dia sewa rumah itu adalah untuk untuk apa? Diskotik. Dia sewakan rumah dia untuk apa? Untuk karaoke. Ya, maka jelas ini hukumnya adalah akan digunakan untuk hal yang seperti tadi. Tapi ketika kita menyewakan rumah tadi untuk dia tinggal, kemudian dia keluar dari hukum asal, kita menyewakan tadi, dia masukkan perempuan dan lain sebagainya, itu urusan dia. Nah, dengan khamar tadi jelas ketika kita bawa ke pabrik khamar, dia kan buat apa? Dia buat khamar dengan anggur tadi. Bisa dibedakan ya di antara dua kasus. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian selanjutnya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah bahas tentang al-wasail, kita sudah bahas tentang al-maqasid. Ya, kita sudah bahas tentang al-wasail, kita sudah bahas tentang al-maqasid. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang az-zawaid. Apa tadi az-zawaid? Zawaid kita katakan adalah sesuatu dengannya akan sempurna perbuatan tadi. Apakah perbuatan dosa ataukah perbuatan ibadah? Taib. Disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizahullahu taala, wa amma wa kadzalika al-qawlu fi zawaid kal khuruji minal masjidi wa ruju'i ilal baiti fa innahu tabi'un al-maqsudah. Demikian juga seseorang ketika dia pergi ke masjid dapat pahala. Maka ketika dia keluar dari masjid dan dia kembali ke rumahnya, ya, maka dia tetap ikut dari tujuannya tadi. Subhanallah, ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, dia pergi ke masjid, dia dapat pahala. Dia pulang dari masjid untuk menyempurnakan perbuatannya tadi. Dia pulang ke rumah, ya, maka pulang dia ke rumah itu akan mendapatkan pahala. Ya, jadi teman-teman misalnya berangkat haji atau berangkat umroh. Ya, umroh dan haji itu ibadah. Maka jalan menuju ke Baitullah itu adalah ibadah. Taib, maka jangan rusak ibadah yang telah dilakukan. Ketika pulang dia nggak bersabar. Ingat, karena biasa para jamaah haji, jamaah umroh, ketika sudah pulang, nah itu finalnya di situ. Sudah capek, sudah lelah. Terkadang tidak sebahagia sebelum dia ketika dia berangkat dulu. Ingat, pulangnya kita dari haji, pulangnya kita umroh, pulangnya kita dari ibadah, maka adalah itu ibadah itu sendiri. Maka ketika kita menyadari itu ibadah, maka disitulah kita harus bersabar, kita harus ikhlas, ya kita harus siap untuk menanggung segala beban-beban dalam perjalanan kita. Karena itu semuanya ibadah, bukan hanya berangkat saja ibadah, tapi pulang juga ibadah. Waha fayujar al-abd alaih. Maka seorang hamba itu akan mendapatkan pahala. Taib wahada min barakatil ma'mur. Maka ini adalah dari keberkahan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anna zawaida tabi'a al-ma'mura yakuna al-'abdu muthaban alaih wa hadha zahirun fi ilhaq zawaid ma'mur bihi.
Maka segala tambahan-tambahan yang dijadikan untuk mengikuti perkara yang diperintahkan tadi, maka seorang hamba dia mendapatkan pahala dari perintah tadi. Maka inilah zahir kenapa dikaitkan zawaid dengan perintah. Ya, jadi tidak hanya berjalan saja, pulang dari ibadah itu juga akan mendapatkan pahala. Kemudian kata Syekh, wa amma zawaidu munhi anhu fahiya thalathatu aksamin. Tadi kita sudah sebutkan zawaid yang sifatnya berpahala. Nah, adapun zawaid-zawaid yang terlarang, dia dibagi menjadi tiga. Zawaidu mutammimatun lil muharram min jinsihi. Ya, tambahan untuk menyempurnakan perkara yang haram dari jenis yang sama. Maka dia punya hukum yang sama di dalam dosa dan juga dari keharamannya. Misalnya seseorang dia berangkat dari rumahnya menuju ke tempat khamar. Perjalanan dia ke tempat khamar berdosa atau tidak? Berdosa. Taib. Kemudian yang kedua, ghoyahnya dia beli khamar. Apa saja yang dikeluarkan untuk membeli khamar itu adalah dosa. Setelah dia beli khamar tadi, ya dia bawa pulang khamarnya supaya dia bisa mencicipi khamar di rumahnya. Supaya dia bisa mabuk-mabukan di rumahnya. Perjalanan pulangnya dia itu ke rumah untuk minum khamar, kalau dia mati, maka dia mati dihukumi sebagai peminum khamar. Iya dan billah. Baik, inilah zawaid menyempurnakan haram dari jenis yang sama. Kemudian yang kedua, zawaid litakhallusi minal muharram. Ya, tambahan perbuatan untuk menyempurnakan perbuatan tadi, tetapi dia lakukan ini untuk dia membersihkan dirinya dari sesuatu yang haram. Yaf'aluha al-'abdu ibtigha'a takhallusihi minal haram wa firarihi minhu. Ya, seseorang hamba melakukan itu semuanya untuk melepaskan dia dari sesuatu yang haram dan supaya dia lari dari perkara yang haram. Fahadha laisa lahu hukmul maqsad. Maka dia tidak punya hukum, wasilah ini tidak dijadikan sebagai hukum yang ditujukan. Bal yuthabul 'abdu 'alaiha. Bahkan seseorang itu mendapatkan pahala. Apa maksudnya? Misalnya seseorang, dia tujuannya ingin pergi ke tempat khamar. Taib, dia ingin minum khamar. Tiba-tiba ada razia polisi. Ada razia polisi nih. Atau tiba-tiba dia mendapatkan seseorang di situ yang dia takuti. Akhirnya dia pulang. Dia tidak menjadi minum khamar. Nah, di sini dia meninggalkan perkara yang terlarang tadi, bukan untuk takhallus, bukan untuk membersihkan dirinya dari dosa, tetapi karena ada sesuatu yang dia takutkan, bukan karena dosa itu, bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapat pahala. Tapi pahala yang dimaksudkan di sini, seseorang ketika dia bertujuan ingin minum khamar, kemudian sampai di tempat khamar dia menyesal. Ya, dia takut kepada Allah. Kemudian dia lempar minuman keras yang sudah dia beli, atau dia batalkan tidak jadi beli, kemudian dia keluar dari tempat tersebut dalam keadaan dia menyesal dari perbuatannya, maka keluarnya dia sekarang dari tempat pembeli, dari tempat khamar tadi, yaitu dianggap sebagai zaidan, sebagai bentuk tambahan, tetapi tidak dikaitkan dengan maksud tujuan dia dari awal tadi untuk minum khamar, tetapi dia melakukan itu untuk menghindarkan dirinya dari dosa, maka dia mendapatkan pahala. Baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, zawaid lil muharram walam yaf'alha abdu takhallasan minhu. Fahadha la yuthabu alaihi al-abdu wa la yu'aqab. Ka khuruji min hanatil khamar idza faragha minha fa inna khurujahu hina idzin laysa mutammiman lil maqsad wa la fa'alahu takhallusan min al-haram wa innama lamma mimma waqa'a kharaja falyuthabu wa la yu'aqab. Yang ketiga, seseorang yang melakukan perkara yang haram, ya tambahan yang haram tadi, tetapi bukan untuk menghindarkan dari yang haram tadi, maka dia tidak mendapatkan pahala dan juga tidak diiqab. Maksudnya gimana? Dia pergi dari rumahnya untuk minum, untuk mabuk-mabukan. Setelah dia minum, dia nggak bungkus. Kalau tadi yang pertama kita sebutkan dia bungkus. Dia bungkus ya. Atau dia bawa pulang ke rumah untuk mabuk di rumahnya. Dia kan sudah mabuk nih. Udah selesai mabuk. Kemudian dari tempat minuman keras itu dia pulang ke rumahnya.
Apakah pulang dia ke rumah setelah dia minum minuman keras itu dianggap dosa? Tidak. Subhanallah, ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Tapi dia tidak dapat pahala dan juga dia tidak berdosa. Beda halnya ketika seseorang melakukan ibadah dan kemudian dia pulang ke rumahnya bukan untuk ibadah lagi, untuk dia istirahat, maka dia mendapat pahala. Tapi kalau seandainya seseorang dia berangkat ke tempat minuman keras dan kemudian dia selesai dia mabuk, dia pulang ke rumahnya untuk beristirahat misalnya, maka pulangnya itu dia tidak dianggap sebagai dosa. Ya tidak dianggap dosa, tidak dianggap pahala. Nah, pelajaran ini teman-teman semua tentunya sangat banyak sekali faidahnya. Ya, misalnya seseorang dia berangkat ke masjid untuk pergi sholat. Kemudian di tengah perjalanan dia dibunuh atau dia ditembak atau dia kecelakaan dan lain sebagainya. Maka apa hukumnya? Hukumnya orang yang dia sedang sholat. Seakan-akan dia meninggal dalam keadaan sholat karena dia sedang menuju kepada ibadah. Begitu juga seseorang berniat untuk pergi beli minuman keras dan kemudian dia mati, ya naudzubillah, sebelum dia mati, sebelum dia minum minuman keras tadi, Allah cabut nyawanya, dia meninggal, kita khawatirkan dia meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan walaupun dia belum sempat meminum khamar tadi, ya dan billah. Ya, jadi hal yang seperti ini teman-teman semuanya harus kita khawatir karena seseorang tidak tahu kapan dia akan mati. Ya, maka seseorang semaksimal mungkin dia menjaga dirinya, jangan sampai ya dia menutup akhir kehidupan dia di dunia ini dengan sesuatu yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam wisab. Ini permasalahan al-wasail lah akamul maqasid, dan insyaallah bab selanjutnya Syekh menyebutkan wal khata wal ikrah wal nisyan asqatu ma'budun ar-rahman lakin mal itilafi yathbutul badal wa yantafi ta'thimu anhu waz zalal. Kesalahan, dipaksa, ataukah lupa, maka itu sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sesuatu yang dia rugikan dikarenakan lupanya dia, ataukah dikarenakan terpaksanya dia, ataukah karena kesalahannya dia, maka semua kerusakan-kerusakan itu ya harus dia bayar, tetapi dia tidak mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan tidak sengaja tadi. Misalnya seseorang dia mengendari mobil, kemudian tiba-tiba ya mobilnya itu menabrak kandang kambing, yang kemudian meninggallah 4 ekor kambing dalam kandang tersebut. Dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja, dia sudah mematuhi peraturan lalu lintas, tapi qadarullah dia menabrak kambing tadi, ya, tetapi kambing tadi yang dia tabrak wajib untuk dia bayar. Ya, atau misalnya seseorang penjual tiket, taib, kemudian tiketnya itu lupa dia berikan kode bookingnya ke si pemilik tiket yang membeli sama dia. Dia ketiduran. Ya, akhirnya pesawatnya terbang. Taib, qadarullah, betul qadarullah. Dia berdosa, dia nggak berdosa ketika merugikan orang lain karena dia tertidur. Ya, atau dia lupa. Tetapi kerugian-kerugian yang muncul dari si pemilik tiket tersebut, maka dia harus membayarnya. Tapi ini pembahasan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Bisop, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan difahami apa yang kita bahas tentang maqasid, tentang al-wasail, dan juga tentang az-zawaid. Wallahu ta'ala alam. Bisawab. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi keberkahan juga untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwan dan akhwat yang semoga bermuliakan, alhamdulillah telah kita simak penyampaian materi dari Ustaz. Dan kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi para jemaah Ustaz bisa secara langsung dengan raise hand maupun dengan via kolom chat untuk nanti kami bacakan kepada Ustaz. Baik, di sini sudah ada yang akan kami persilakan kepada saudara Abi Yahya untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, mohon maaf ingin bertanya. Saya punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, eh, pernah suatu ketika diajak pergi makan, lalu saya nggak tahu ternyata yang tempat makan yang saya diajak tadi itu ternyata menjual babi. Itu apakah saya ini berdosa atau tidak, Ustadz? Karena saya kondisinya ketika itu diajak dan tidak tahu. Itu yang Baik. pertama. Yang kedua, eh, seseorang seumpama dia mengikuti olahraga tertentu di mana di situ ada ikhtilat laki-laki dan perempuan yang tidak berhijab misalnya perempuannya. Lalu di situ ada sesi apa namanya eh, seperti seperti sparingan gitu atau main teknik yang kita mau nggak mau nyentuh dia. Baik. Itu bagaimana Ustaz? Sumpama seperti Aikido, seperti judo gitu Ustaz. Kan kita mau nggak mau dalam teknik itu kita meski megang, meski menyentuh gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Datang hadis dari Nabi SAW tentang larangan untuk duduk-duduk atau makan di tempat dijualnya khamar. Yaitu datang nas khusus dari Nabi SAW. Namun, ya memakan di sebuah tempat yang di situ dijual babi, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah di situ ada dalil khusus larangan untuk kita makan di tempat di situ juga dijual babi. Namun ya semaksimal mungkin ya seseorang menjauhi tempat-tempat yang seperti itu. Saya pernah melihat satu potongan video ya. Jadi dia jual ayam panggang. Ya misalnya ditulis ayamnya ayam halal disembelih secara halal. Tapi kadang-kadang namanya orang kafir ya penjual. Jadi ketika dia panggang ayamnya itu sekalian dipanggang sama babinya. Ya dipanggang sama babinya sekalian. Jadi minyak-minyak bekas panggang babi itu semua jatuhnya ke tempat panggang ayam yang halal tadi. Jadi hal yang seperti ini bisa saja terjadi. Ya atau misalnya bekas masak babi, kemudian masak minyak tadi goreng babi, digoreng lagi ayam dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin saja terjadi. Maka di sini ada kaidah da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Iya. Nah, yang ketiga kepada Bapak yang bertanya tadi, beliau tidak tahu. Nah, tahu dia ketidaktahuan maka tentunya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb kami janganlah Engkau ambil dosa dari kami apa yang kami salah dan apa yang kami tidak tahu padanya. Ya, maka seseorang itu tidaklah berdosa dengan hal yang seperti ini. Dan kemudian yang kedua, ya pertanyaan ada hal-hal yang seseorang itu tidak bisa menghindar daripada yang namanya ikhtilat. Ya, misalnya di pasar, ya di mal-mal yang di zaman Nabi SAW ada pasar dan juga di zaman Nabi wanita-wanita juga pergi ke pasar. Ya, maka ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Ya, tetapi ada perkara-perkara yang kita bisa menghindar diri kita untuk menjauhi yang namanya fitnah. Ya, misalnya tempat olahraga, fitness, ya situ ada musik besar, suaranya yang luar biasa. Itu juga perempuan sama fitness kan, ya perempuan ya namanya orang fitness ya bajunya ketat dan lain sebagainya. Maka seseorang berusaha untuk menjauhi daripada tempat-tempat yang akan memberikan dosa untuk dirinya, memberikan fitnah untuk dirinya. Karena ketika kita diperhadapkan sesuatu yang sifatnya manfaat duniawiyah dengan sesuatu yang akan bisa memudaratkan akhirat kita, maka semaksimal mungkin seseorang yang menghindar dari hal-hal yang akan menghindarkan untuk akhiratnya. Dan kita sudah mempelajari kaidah dalam pelajaran kita sebelumnya, ya ketika di sana ada mudarat dan juga kemudian di sana ada perkara maslahat, maka daril mafasid muqaddam min jalbil manafi'.
ya menghindari kemudaratan itu lebih dikedepankan daripada untuk mengambil manfaat. Ada manfaatnya ketika kita berolahraga, kita akan sehat dan lain sebagainya. Ya akan tetapi ya menghindari kemudaratan yang ada ya dengan maslahat yang ingin kita raih, maka menghilangkan kemudaratan itu harus lebih kita kedepankan, apalagi bersentuh dengan yang bukan mahram, ya kemudian berhadapan dengan yang bukan mahram, ya otomatis kita akan terbiasa untuk ketawa ketiwi, ya biasa untuk ngobrol, apalagi dia nggak pakai jilbab dengan pakaian yang ketat dan lain sebagainya, maka seseorang harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Ya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, orang yang sukses adalah orang yang mereka berusaha untuk menjauhi daripada fitnah. Wallahu alam bisawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Eh, Selingi dengan pertanyaan via chat ya, Bapak sekalian. Ini ada pertanyaan dari Abu Hamzah Al-Indonesi. Beliau mengatakan, Assalamualaikum ilaikum Ustazuna, Allah. Kaidah sarana dihukumi dengan tujuan. Apakah ada larangan atau bolehnya seorang pemateri yang dia mengajar di hadapan wanita yang tidak halal baginya tanpa hijab? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyampaikan ilmu agama, ya maka semaksimal mungkin kita adalah orang yang paling pertama di dalam mempraktekkan apa yang kita sampaikan dan juga sebagai bentuk pendidikan langsung kepada para mad'u, kepada para audien untuk kita semaksimal mungkin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan kajian, memberikan ceramah kepada kaum wanita itu min warail hijab, di belakang hijab. Dalam keadaan imannya Rasulullah itu jauh lebih kuat daripada iman kita. Ya, wanita-wanita di zaman Nabi itu jauh lebih solehah dibandingkan wanita-wanita di zaman sekarang. Ya, hati wanita-wanita di zaman Nabi jauh lebih bersih. Dan Nabi juga jauh lebih bersih dibandingkan kita, nggak ada sebandingnya. Tapi Nabi SAW semaksimal mungkin beliau berbicara di balik hijab. Dan juga dalam hadis Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sebaik-baik saf bagi laki-laki yang paling depan dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah yang paling belakang. Dalam keadaan salat itu tidak saling berhadapan, tidak saling ngobrol, tidak saling bertatap, tidak saling berkomunikasi, ya tetapi bersamaan dengan itu Rasulullah mengatakan semakin kita jauh dengan yang bukan semakin kita jauh dengan lawan jenis maka semakin baik. Nah, apalagi yang sifatnya saling berhadapan, bisa ngobrol, bisa berkomunikasi, maka semaksimal mungkin kita harus menutup. Ya. Namun teman-teman semuanya, para hadirin hadirat, ya kondisi-kondisi tertentu di lapangan, ya terkadang para ustadz, para guru-guru berhadapan dengan wanita yang mungkin ada kondisi A, kondisi B, kondisi C. Namun kita tetap mengatakan kondisi-kondisi A, kondisi B, kondisi C itu tidaklah kemudian menghalalkan apa yang terlarang dalam agama. Tapi disitulah kita mungkin harus banyak beristighfar kepada Allah. Ya panitia semaksimal mungkin mengatur untuk memakai hijab ya di antara laki-laki dengan perempuan semaksimal mungkin. Ya, karena ini adalah syiar daripada syiar Islam yang agung, yang kita sedang menyampaikan Islam, kita sedang menyampaikan sunnah Nabi SAW, maka disitulah antara materi yang disampaikan sesuai dengan sunnah, maka praktek juga kita maksimalkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada yang ke tangan, Bapak Tarsi Al-Ashi. Silakan Bapak untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan wabarakatuh. untuk materinya. Eh, saya ingin bertanya, ada contoh kasus, ada seseorang yang mempunyai kendaraan untuk angkut barang. Iya. Nah, suatu saat dia mendapat order mengangkut barang bahan-bahan makanan, namun ternyata juga di list bahan makanan tersebut itu ada khamar. Ini Ya. bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Maksudnya tercampur barang di situ karena ya mungkin yang memesan itu ya mungkin bukan orang Islam, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Baik. Jazakallah untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kita sudah menyebutkan kaidah al-wasail laha akamul maqasid, yaitu segala bentuk sarana-sarana yang akan terjerumus seseorang kepada dosa, maka ya segala sarana-sarana menuju kepada itu menjadi dosa. Baik. Seseorang ketika beli khamar, pasti dia akan minum khamar. Ya, dia pasti akan minum khamar. Dari khamar yang dikirim tersebut, ya, maka kita semaksimal mungkin harus menjauhi. Ya, perkara-perkara yang kita akan saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolonglah menolong engkau dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka disinilah kita mempraktekkan ucapan Nabi SAW, man taraka lillahi syai'an 'awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti lebih baik. Ya, ini kalau seandainya saya menolak mengirim barang dia, ini khamarnya misalnya ada 10 botol. Nah, sementara barang-barang yang lain itu lebih berat, ya maka saya akan kehilangan uang. Ya, misal sekian juta atau sekian puluh juta. Maka disinilah para hadirin dan hadirat kita ingin membuktikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dan terkadang itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah yang Maha tahu, ingin melihat sejauh mana ya pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya itu kembali kepada kita dalam agama ini. Karena memang agama itu sebuah pengorbanan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pengorbanan seorang mukmin. Terkadang kita harus mengorbankan perasaan kita, terkadang kita harus mengorbankan kebahagiaan kita, terkadang kita harus mengorbankan perasaan kita, terkadang kita harus mengorbankan darah kita, terkadang kita harus mengorbankan harta kita, dan terkadang kita harus mengorbankan nyawa kita sekalipun. Itulah pengorbanan. Ya, dan pengorbanan itu tentunya kalau kita melihat sejarah kehidupan para nabi dan rasul tidak sebesar daripada pengorbanan yang kita berikan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kaidah atau faidah ketika kita mempelajari ya tentang dunia itu sesuatu yang fana, dunia itu sesuatu yang sementara, dunia itu sesuatu yang terlaknat. Di antara faidahnya adalah ketika kita berhadapan antara maslahat duniawiyah dengan maslahat ukhrawiyah, maka orang yang beriman yang dia lebih mengedepankan akhirat, dia akan mengorbankan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fiikum Pak Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ada pertanyaan yang dibacakan. Nanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum yoga di dalam Islam? Apakah dibolehkan walau tanpa musik? Baik. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu olahraga yoga itu ya apa, bagaimana bentuknya, apa yang ingin mereka hasilkan, dan bagaimana ritual-ritual yang ada di dalamnya. Namun kita di sana punya kaidah. Segala sesuatu perkara muamalah hukum asalnya adalah halal. Ya, seseorang mau olahraga gimana pun, menggerak badan bagaimanapun, itu hukum asalnya halal. Ya, selama tidak ada sesuatu yang menyerupai kebiasaan orang kafir, yaitu tidak menjadi ciri khas orang kafir. Yang kemudian yang kedua tidak memudaratkan dirinya, tidak memudaratkan nyawanya,
Dan yang ketiga, tidak ada unsur-unsur yang sifatnya adalah perkara yang dilarang, ya, daripada keyakinan-keyakinan dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya memang hal-hal tersebut hilang, tidak ada, ya maka kembali kepada hukum asal, perkara itulah perkara yang mubah. Ya, namun perlu untuk informasi yang lebih lengkap, ya, tentang apa itu olahraga yoga, apa yang mereka lakukan pergerakan-pergerakan, apa ada keyakinan-keyakinan dari mereka, dan juga mungkin kita perlu juga melihat dari fatwa-fatwa para ulama tentang permasalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, Afwan, tambahan mengenai pertanyaan tadi. Jadi salah satu bentuk gerakannya itu ada yang tangannya itu menyerupai simbol orang Buddha, mungkin seperti dinasti. Mantap. Mungkin seperti itu dan yang lain-lainnya. Itu Nah, bagaimana Ustaz? Allah a'lam bishawab, mungkin kembali kepada kaidah yang disebutkan tadi ya. Perlu untuk dilihat kembali ya bagaimana fatwanya para ulama dan apa saja hal-hal yang dilakukan di dalam pergerakan tersebut. Nah, kalau memang seandainya itu pergerakan ya memang seperti orang Buddha atau orang Hindu yang mereka sedang bersemedi untuk menyembah Tuhannya, ya supaya konsentrasinya itu dalam keadaan tenang dan lain sebagainya, maka ini kita khawatirkan akan menyerupai dari ibadah-ibadah orang-orang tersebut. Tapi kalau cuma kita sekedar yang salaman ya, salaman seperti ini kan ini sesuatu yang wajar terjadi. Tapi kalau memang ada keyakinan khusus, dia bersemedi seperti ibadahnya orang-orang kafir misalnya dari pergerakan-pergerakan yoga tersebut, maka kita khawatirkan ini ada sisi tasyabuhnya di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi olahraga yoga itu dia lebih kepada olahraga fisik atau lebih kepada olahraga untuk menenangkan hati. Nah, kalau seandainya itu adalah olahraga yang itu bentuknya menenangkan hati, orang-orang yang beriman sudah ada Al-Quran untuk menenangkan hatinya, ada zikrullah untuk menenangkan hatinya, ada majelis ilmu untuk menenangkan hatinya, ada tauhid, ada teman-teman soleh ya untuk menenangkan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz jawabannya. Masih boleh Ustaz, ada satu lagi Ustaz di pertanyaan Boleh, nah, selanjutnya silakan. Nggak ada masalah. dari hamba Ustaz. Namanya berkata, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Baik. Hukum asalnya bersedekah itu sangat dianjurkan. Kemudian di tempat anak ada masjid awam, masjid di Indonesia yang masih banyak melakukan ibadah bid'ah. Di antaranya itu masih ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan di masjid tersebut. Mereka selalu melakukan ibadah dan makan bersama di dalam masjid tersebut antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, apakah kita boleh bersedekah makanan atau yang semisalnya ke masjid tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hukum memberikan bantuan ke sebuah masjid, ya maka hukum asalnya adalah halal. Ya, kita membantu masjid ya untuk listriknya, untuk airnya, ataukah kita beli karpet atau apa saja. Ya memang secara hukum asal masjid itu digunakan ya untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada embel-embel dari ibadah di masjid tersebut sesuatu yang menyelisih sunnah dari sunnah Nabi SAW, ya maka kita jangan ikut terlibat langsung ke dalam acara-acara yang menyelisih dari sunnah tersebut. Ya, tidak terlibat langsung. Jadi ketika misalnya ini ada bantuan, ada donasi untuk membangun masjid, kita bantu. Karena memang masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, ruku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita bantu, nggak ada masalah untuk listriknya dan sebagainya. Nanti ada acara-acara A, B, C, D dan seterusnya, ya sesuatu yang sifatnya tabi, sesuatu yang sifatnya itu pengikut saja, bukan inti daripada masjid tadi, karena masjid tadi intinya adalah untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Maka dari sifat dari A, B, C, D tadi, ya maka kita jangan terlibat di situ. Ya hal-hal yang menyelisih syariat, hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya maka kita semaksimal mungkin tidak membantu dari bab-bab tersebut, tapi kita bantu dari hal-hal yang lainnya yang mudah-mudahan yaitu bisa menjadi sebab seseorang akan punya pandangan yang berbeda kepada kita. Jadi jangan sampai di acara-acara yang nggak baik kita nggak
nggak ikut, oh sudahlah karena memang sesuatu yang memang kita nggak boleh ikut. Tapi jangan sampai dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah ibadah, hal itu dibolehkan dalam agama, kita juga nggak bersemangat di situ. Jadi terkadang wajar nanti masyarakat akan punya pandangan pada kita dengan pandangan yang tidak baik. Tapi ketika kita fokus optimal kepada perkara-perkara yang itu adalah hal yang baik, kemudian ada hal-hal yang kurang baik, kita tidak ikut terlibat di situ. Ya, walaupun tujuannya kita pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, mungkin masyarakat akan punya pandangan yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Wassalamualaikum. Apakah masih ada dari jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz? Masih ada beberapa menit waktu kita. Boleh dipersilakan, bisa raise hand. Tapi Ustaz, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya Ustaz. Baik. Mungkin kita akhiri sampai sini Ustaz ya. Baik, Kalau barakallahu fiik. jazakallahu Pak khairan, Agung. izin mengucapkan Ustaz. Baik, silakan. Alhamdulillah jemaah semuanya ikhwan dan akhwat yang semoga muliakan untuk kita simak bersama penyampaian ilmu dari guru kita Ustaz Faris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam keseharian kita dan juga akhirat kita nantinya, dan semoga bisa menjadi tabungan kebaikan Ustaz dan Marjari ya Ustaz untuk Amin. menjadi Amin. timbangan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga Allah mudahkan untuk kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya, dan kami mohon maaf atas segala khilaf yang kami lakukan, baik itu sikap maupun